Oke anak-anak, kita mulai sekarang ya layanannya. Sebelumnya Pak ucapkan terima kasih. Kalian sudah memenuhi undangan Bapak untuk mengikuti kegiatan layanan bimbingan klassikal dengan materi menjadi insan yang berbudi pekerti ya. Eh, Baik Pak, mulai dengan salam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan baik. Oke, sebelum kita memulai layanan ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bapak langsung pimpin berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, Bapak absen dulu ya. Nopi Cindrayani hadir. Hadir, Pak. Baik, terima kasih. Septi Utari Sudarmini. Hadir, Pak. Baik, terima kasih. Amanda Rosalina Idam. Hadir, Pak. Baik, berikutnya Nadia Puspa Maharani. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Adek Anggun. Hadir, Pak. Oke. Sebelum kita memulai layanan ini, baiknya kita melakukan ice breaking dulu ya, biar nggak tegang ya. Tahu kan ice breaking? Waktu pertemuan dahulu, udah ya. Sekarang Bapak mau coba share screen, kita melakukan ice breaking. Ice breaking ya. Bisa dilihat anak-anak? Bisa. Oke. Ice breaking cara meningkatkan konsentrasi. Instruksinya kalian perhatikan, mengucapkan warnanya ya. Bukan dibaca tulisannya. Mengucapkan warnanya, bukan dibaca tulisannya. Ngerti maksudnya? Ngerti maksudnya anak-anak? Ngerti, Pak. Oke, kita latihan dulu ya. Kita latihan dulu. Ingat, di mengucapkan warna bukan dibaca ya. Mengucapkan warnanya bukan dibaca, ucapkan warnanya. Ini apa ini? Merah. Bagus, merah. Konsentrasi ya, konsentrasi. Nih, Kuning. 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 Oke, konsentrasi. Ini Hijau. Hijau. hijau, hijau bagus. Sekali lagi Pak, tekankan ucapkan warnanya bukan dibaca tulisannya. Oke, Putih. siap? Siap? Siap kalian? Siap. Oke. Siap. Bagus ya. Ini? Biru. Oke, diucapkan warnanya bukan tulisannya. Ini? Hitam. Bagus. Hitam. Ini? Abu. Abu. Ini apa? Abu. Abu. Bener Abu? Benar. Oke, ini apa? Merah. Merah. Yang bilang ungu siapa? Apa itu? Merah. Oke, bagus, merah. Ini? Kuning. Kuning. Bagus, kuning. Yang ini? Ungu ya? Ungu. Yang ini? Merah.
Merah, bagus. Konsentrasi ya. Yang ini Biru. apa? Biru. Biru, bagus. Biru. Ini Kuning. 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 Oke, kuning, bagus ya. Udah kan? Yang ini Ungu. Ungu. apa? Ungu. Ada yang bilang saya? Enggak. Ungu ya. Ungu, oke. Kalau ini Kuning. Kuning. ada yang bilang coklat? Bukan saya. Ada yang bilang coklat? Enggak ya? Tidak, Pak. Nah, Enggak, Pak. kalau ini Hijau. 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 Hijau ya. Kalau ini? Ungu. Ini apa? Ungu. Ungu. Ungu apa putih? Ungu. Apa abu? Ya. Oke, kalau ini? Kuning. 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 Oke, berarti konsentrasi kalian semua udah bagus ya. Konsentrasinya udah bagus semua. Udah anak-anak ya, jelas ya. Ice breaking yang kita lakukan, tidak usah tegang ya, santai saja sama bapak. Tekan hidupkan kameranya. Oke. Pada kesempatan ini bapak akan memberitahu kalian tujuan layanan yang akan kita bahas pada kesempatan ini ya. Tujuan layanan pada kesempatan ini udah kelihatan anak-anak? Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. adapun tujuan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tujuan umumnya kalian mampu membentuk diri menjadi insan yang berbudi pekerti. Kemudian tujuan khususnya siswa mampu menjelaskan pengertian dari budi pekerti. Ya. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan manfaat menjadi insan yang berbudi pekerti. Kemudian yang ketiga, siswa atau peserta didik mampu menyebutkan ruang lingkup budi pekerti dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya, tujuan umum dan tujuan khusus yang akan kita gunakan untuk pada pertemuan hari ini. Adapun langkah-langkah kegiatan pada pertemuan ini, yang pertama, pembelajaran ini atau pembelajaran ini dilaksanakan dalam kelompok ya. Nanti Bapak bagi kalian menjadi 3 kelompok. Nanti masing-masing kelompok
1, kelompok 2, kelompok 3 Bapak harapkan presentasi ya. Presentasi tentang materi yang akan Bapak bicarakan nanti. Kemudian peran dan tanggung jawab kalian dalam kelompok. Silakan kalian ikuti kegiatan ini dengan baik. Dalam kelompok kalian aktif berpartisipasi mengerjakan tugas-tugas kelompoknya. Kemudian kontrak layanannya atau kesepakatan layanannya, kegiatan ini akan kita laksanakan selama 45 menit ya. Bapak harap kalian ikuti dengan baik, dengan tertib, dengan disiplin, dan tepat waktu. Baik. Jelas ya anak-anak? Sampai di sana dulu jelas? Jelas, Pak. Oke, nanti. Jelas. Oke, nanti. Jelas, Pak. Iya ya. Nanti Bapak bagi kalian menjadi 3 kelompok ya. 1 kelompok 2 orang saja ya. Nanti kita akan membahas mengenai menjadi insan yang berbudi pekerti. Bisa dilihat anak-anak? Bisa dilihat ya? Bisa. Oke. Oke, Bapak bagi dulu kalian menjadi 3 kelompok ya. Kadek Sri Arianti sama Septi mau kelompok 1? Kelompok 1. Kadek Dea Srianti sama Septi Utari mau? Kelompok 1. Baik, Pak, mau. Oke. Kelompok 1. Terus Nadia sama Amanda kelompok 2 ya. Iya, Pak. Oke, bagus. Kemudian kelompok 3 Anggun sama Dewa Iya, Pak. Andrayu ya. Ya, Pak. Anggun sama Dewa Made Andra juga. Kalian minta waktu berapa menit untuk mendiskusikan soal yang Bapak berikan? 5 menit cukup? 3 menit aja cukup, Pak. Berapa? Cukup. 10 menit? Cukup. Apakah 5 menit cukup? 5 menit aja, Pak. Oke, 5 menit ya. Silakan kalian bisa cari di internet. Yang pertama, jelaskan pengertian budi pekerti. Budi pekerti itu apa? Kemudian yang kedua, sebutkan dan jelaskan bagaimana menjadi insan berbudi pekerti. Kemudian yang ketiga, sebutkan ruang lingkup budi pekerti beserta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jelas ya anak-anak mengenai tugasnya jelas? Siap, jelas, Pak. Bagus. Yang sudah siap presentasi, silakan acungkan tangan ya. Bapak tunggu. Nanti dihidupkan kameranya ya semua ya. Iya, Pak. Siapa tadi yang mengacungkan tangan? Indah ya, Nadia. Nadia, Pak. Oke. Nadia kelompok 1 ya. Sudah Kelompok siap? 2. Sebentar Nadia, sudah siap presentasi?
Sudah. Oke, baik, terima kasih. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3, silakan perhatikan, tanggapi, koreksi apa yang disampaikan Nadia. Jika kelompok 1 menyampaikan, kelompok 2, kelompok 3 memiliki pendapat lain, silakan ajukan tangan ya. Silakan Nadia, Bapak beri kesempatan yang pertama untuk melakukan presentasi. Waktu dipersilakan. Baik, Pak. Pengertian budi pekerti secara terminologi adalah nilai-nilai perilaku manusia yang akan diukir menurut kebaikan dan keburukannya melalui ukuran norma agama, norma hukum, tata krama, dan sopan santun atau norma budaya atau adat istiadat suatu masyarakat atau suatu bangsa. Ya. Coba Nadia bisa diulang biar teman-teman yang lain mendengar pengertian dari budi pekerti. Ya, Pak. Pengertian budi pekerti secara etimologi, di mana istilah budi pekerti yang dalam bahasa Jawa disebut dengan budi pekerti, yang dimaknai dan didefinisikan sebagai budi pekerti pikir, sedangkan pekerti berarti perbuatan. Iya, bagus. Berangkat dari kedua makna dan pengertian budi pekerti tersebut, sehingga didasarkan bahwa pengertian budi pekerti adalah sikap dan perilaku seseorang, keluarga maupun masyarakat erat kaitannya dengan norma dan etika. Bagus ya, bagus sekali apa yang disampaikan Nadia. Untuk kelompok 2, kelompok 3, apakah memiliki pendapat lain tentang pengertian budi pekerti? Bisa, Pak. Oke. Nadia, silakan dilanjutkan. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan. Manfaat menjadi insan budi pekerti. Oke, manfaat menjadi insan budi pekerti. Pendidikan etika terutama diperlukan karena di era sekarang ini nilai-nilai luhur remaja terasa berkurang. Remaja terutama tengah dalam masa transisi sehingga merasakan banyak pemberontakan yang membuat nilai-nilai etika diabaikan dan tidak lagi diamalkan. Manfaat dari pendidikan budi pekerti ini di antaranya adalah membantu agar para remaja meningkatkan nilai diri melalui penanaman nilai-nilai moralitas. Ya, terus? Ruang lingkup budi pekerti beserta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. 1. Sikap terhadap Tuhan, penghormatan kepada Sang Pencipta sebagai makhluk. Kita menghormati Sang Pencipta. 2. Sikap terhadap sesama manusia. Contohnya sikap penghargaan terhadap setiap manusia. Misalnya kayak saling membantu kalau ada yang kesusahan. Bagus. Saling membantu bila ada yang kesusahan. Yang ketiga, sikap terhadap diri sendiri, sikap jujur, terbuka, dan harga diri semuanya perlu dikembangkan diri dan dididik. Yang keempat, sikap penghargaan terhadap alam. Penghargaan terhadap alam diciptakan untuk digunakan oleh semua manusia agar mampu hidup dengan bahagia, sehingga dalam penggunaan alam hanya untuk diri sendiri jelas tidak dapat dibenarkan. Menguruskan alam hanya dapat memberikan kehidupan kepada segelintir orang juga tidaklah benar. Misalnya kayak nggak menebang pohon sembarangan. Ya, bagus. Tidak menebang pohon sembarangan. Lanjutkan Nadia. Udah Pak, udah 3 soal. Oh, udah 3 soal ya. Udah semua ya, berarti tadi sudah disampaikan sama Nadia melalui presentasi kelompok 1 mengenai pengertian budi pekerti, terus bagaimana menjadi insan yang berbudi pekerti. Kemudian kelompok 1 juga sudah menyebutkan ruang lingkup budi pekerti beserta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok 2, kelompok 3, apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, bisa dilanjutkan? Bisa. Bisa dilanjutkan. Oke, ke kelompok 2 sekarang ya. Masih dengan soal yang sama, silakan kelompok 2 siapa yang mewakili? Dea bisa?
Saya kelompok 1, Pak. Oh, dia kelompok 1 ya? Tadi kelompok 2. Iya, Pak. Oh, tadi Nadia kelompok berapa dia? Tadi saya kelompok 2, Pak. Oh, Sama tadi saya, kelompok Pak. 2 ya. dua. Oke. Oke, kelompok 1 silakan sekarang. Dea bisa? Bisa mewakili kelompok 1? Bisa, Pak. Oke, silakan Dea. Hidupkan kameranya Dea ya. Dea Sriyanti, silakan. Silakan presentasi mengenai pengertian budi pekerti, bagaimana menjadi insan yang berbudi pekerti, kemudian ruang lingkup budi pekerti beserta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Dea, Bapak beri kesempatan. Pak. Ya, silakan. Pengertian budi pekerti adalah sebuah bentuk dari nilai luhur yang dimiliki oleh seseorang yang dimana dikarenakan adanya kebiasaan yang dilakukan penetapan pada sejak masa lalu dan menjadi mengakar sebagai sesuatu yang akan dilakukan sehari-hari. Bagus. Kemudian bagaimana menjadi insan yang berbudi pekerti? Nomor 2, guna meningkatkan kesadaran remaja mengenai pentingnya karakter guna, mengatasi serta menghadapi era yang semakin kompleks. Bantu para remaja untuk meningkatkan diri mereka sendiri lewat penanaman nilai-nilai moralitas serta kepatuhan dan belajar untuk menjadi pribadi yang baik. 3, meningkatkan sumber daya manusia lewat mendidik siswa di sekolah guna menciptakan orang yang mulia. Oke, bagus. Yang nomor 3, yang lagi satu udah jawab, Pak. Oke, ya silakan. Teman Silakan. Kelompok 1. Septi, kau jawab yang nomor 3. Septi, silakan Septi. Silakan Septi menjawab ruang lingkup budi pekerti beserta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Septi. Halo Septi, bisa dengar Bapak? Bisa dengar suara Bapak? Halo Septi Utari, bisa dengar suara Bapak? Halo Septi? Atau mungkin dari kelompok lain bisa membantu? Dimas Surya bisa membantu? Dimas Surya bisa membantu Bapak? Putu Dimas? Bentar Pak. Oke. Dimas, Bapak harap bisa membantu menyebutkan ruang lingkup budi pekerti beserta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari ya. Bagaimana Dimas, siap? Bisa Dimas? Atau Bapak minta Deo Made Andra juga? Deo Made? Bisa dengar suara Bapak? Deo Made Andra juga? Bisa dengar suara Bapak Deo Made Andra juga? Sinyalnya agak nge-lag, Pak. Oh, nge-lag, oke. Dimas bagaimana? Dewa bisa bantu Bapak? Udah, Pak. Oke, silakan Dewa. Ruang lingkup budi pekerti beserta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Coba. Pengertian budi pekerti adalah sebuah waktu dari nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh seseorang yang mengamalkan adanya kebiasaan yang dilakukan. Oke, bagus. Terus apa lagi Dewa? Dulu nyari. Iya.
penetapan penetapan pada sejak masa lalu dan menjadi mengangkar sebagai sesuatu yang akan dilakukan sehari-hari, Pak. Oke, bagus Dio ya. Itu ruang lingkup budi pekerti beserta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi yang ingin Dio sampaikan? Enggak, Pak. Oke, terima kasih ya Dio ya. Ya. Oke. Kemudian kelompok 3, apakah sudah Saya, siap? Pak. Anggun ya. Ya. Anggun mewakili, silakan jelaskan. Pengertian budi pekerti adalah sikap dan perilaku seseorang, Sikap keluarga, dan perilaku maupun seseorang. masyarakat erat kaitannya dengan norma dan etika. Erat kaitannya dengan Manfaat norma menjadi etika. insan berbudi pekerti. Manfaat dari pendidikan budi pekerti ini diantaranya adalah membantu agar para remaja meningkatkan nilai diri melalui penanaman nilai-nilai moralitas. Oke. Yang ketiga, ruang lingkup budi pekerti beserta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, sikap terhadap Tuhan, yaitu penghormatan kepada Sang Pencipta. Sebagai makhluk kita menghormati Sang Pencipta. Yang kedua, sikap terhadap sesama manusia, yaitu sikap penghargaan terhadap setiap manusia, penghargaan terhadap perempuan, menghargai gagasan orang lain, serta hidup bersama orang lain yang berbeda, dan sikap tenggang rasa, berlaku adil, suka mengabdi, ramah, setia, sopan, dan tepat janji. Oke, bagus sekali Anggun ya. Yang ketiga, sikap terhadap diri sendiri, sikap jujur, terbuka, dan yang keempat, sikap penghargaan terhadap alam. Penghargaan terhadap alam diciptakan untuk digunakan oleh semua manusia agar mampu hidup dengan bahagia, sehingga dalam penggunaan alam hanya untuk diri sendiri jelas tidak dapat dibenarkan. Oke. Bagus sekali ya. Udah Anggun? Sudah, Pak. Oke. Bapak sangat apresiasi untuk presentasi kelompok 3 ya. Sudah sangat jelas, padat, menjelaskan mengenai pengertian budi pekerti, bagaimana menjadi insan yang berbudi pekerti, kemudian ruang lingkup budi pekerti beserta implementasinya dalam kehidupan hari-hari, kehidupan sehari-hari. Sudah sangat jelas dijelaskan oleh kelompok 3 tadi. Dari presentasi yang dilakukan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, anak-anak? Jelas anak-anak? Mengenai pengertian budi pekerti? Mohon maaf anak-anak, dari terjadi gangguan jaringan. Bagaimana? Dari presentasi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 tadi, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Sudah jelas ya? Oke, Bapak izin share
share screen. Mengenai tadi presentasi yang sudah dilakukan. Bisa dilihat anak-anak? Bisa dilihat? Bisa. Oke. Nah, Tadi kan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah diwakili oleh masing-masing kelompoknya mempresentasikan mengenai pengertian budi pekerti, bagaimana menjadi insan yang berbudi pekerti, terus implementasinya, contoh perilakunya dalam kehidupan sehari-hari ya. Budi itu artinya nalar, pikiran serta kesadaran, etika dan norma. Sedangkan pekerti bekerja, berbuat serta bertindak. Manfaat dari budi pekerti ini bisa dilihat anak-anak? bisa Pak. Pak, adalah Bisa ya, bisa dilihat ya. Bisa dilihat. Yang pertama, terbentuknya karakter diri siswa dengan moral dan etika yang baik. Itu ya. Yang pertama, manfaatnya. Yang kedua, siswa mampu membentengi diri dari dampak negatif perkembangan zaman dan iptek. Iptek itu apa? Kalian tahu iptek? Iptek itu apa? Ilmu pengetahuan teknologi. Bagus Nadia ya. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Siswa mampu membentengi diri dari dampak negatif perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan teknologi. Dan yang ketiga, siapa yang bisa membantu Bapak? Yang ketiga, manfaatnya? Silakan. Ya, mampu memilah hal baik dan buruk yang bermanfaat maupun merugikan dirinya. Oke, mampu memilah hal baik dan buruk yang bermanfaat bagi dirinya. Kemudian yang keempat, manfaat yang keempat, selangkah di depan untuk Selangkah di depan silakan. sukses dan mewujud harapan masa depan. Kenapa? Masa depan. Oke, bagus ya. Bisa Bapak lanjutkan anak-anak? Ruang Bisa, lingkupnya. Ruang lingkupnya. Tadi kan disampaikan ya. Ruang lingkup budi pekerti dari presentasi yang dilakukan oleh masing-masing wakil kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ruang lingkup budi pekerti yang peranan terhadap apa? Terhadap siapa? Terhadap pencipta. Pencipta itu siapa? Tuhan. Tuhan ya. Tuhan yang Maha Esa. Kemudian terhadap orang lain. Kedua, terhadap orang lain. Yang ketiga, Terhadap diri sendiri. terhadap diri sendiri. Kemudian yang keempat, Terhadap alam dan lingkungan. terhadap alam dan lingkungan. Oke, itu ruang lingkup budi pekerti ya. Dari ruang lingkup yang Bapak sampaikan, apakah ada pertanyaan? Tidak. Jelas ya? Ya, ya jelas Pak. Oke. Ini ya, ruang lingkup budi pekerti melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Menjalankan semua ajaran agama. Cepat dilihat anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, oke. Ada pertanyaan dari gambar yang Bapak sampaikan? Ada pertanyaan? Bisa dimengerti?
Bisa, Pak. Oke, kayak yang ini, kalau yang gambar yang ini Bisa. menjaga Bisa. kebersihan dan kelestarian. Termasuk kelestarian. Oke, termasuk ruang lingkup budi pekerti yang mana ini? Terhadap alam dan lingkungan. Oke, bagus sekali. Terhadap alam dan lingkungan ya. Bagus sekali ya. Kalian jadi sudah mengetahui ruang lingkup budi pekerti. Kemudian Bapak akan putarkan kalian sebuah video tentang bagaimana menjadi insan yang berbudi pekerti ya. Bisa dilihat anak-anak? Selamat datang kembali di masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022 SMP Negeri 1 Paiton. Contoh videonya ya, budi pekerti dan tata kita krama. akan menyampaikan materi mengenai budi pekerti dan tata krama. Disampaikan oleh saya, Riza Silakan dihidupkan Melinda, kameranya ya anak-anak ya. SPG, selaku guru BK kelas 8. Coba dihidupkan kameranya Apa itu anak-anak. Budi pekerti, Bu Riza? Budi pekerti adalah perbuatan atau pekerti yang dilandasi atau dilahirkan Bisa didengar suaranya? pikiran yang baik atau Sama. budi. Singkatnya, budi pekerti adalah induk dari segala etika, nilai, norma, tingkah laku, tata krama, tata susila yang ditanamkan oleh orang tua atau keluarga. Esensi budi pekerti apa sih? Budi pekerti bisa diartikan dengan nilai yang ditanamkan kepada anak-anak sejak dalam asuhan orang tua dan dilanjutkan oleh guru di sekolah serta masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Makna dari budi pekerti itu apa? Yang pertama, ada cerminan bersosial dan juga dalam berkeseharian. Yang kedua, ada standar tata krama, tata susila, paham etika, dan kesopanan seseorang. Jadi, itu ya maknanya budi pekerti. Selanjutnya, apa sih tata krama itu? Tata krama atau etika adalah aturan sopan santun dalam pergaulan. Tujuannya dari tata krama apa? Ya, ada selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain atau standar cara bagaimana kita memperlakukan orang lain dalam kehidupan sehari-hari kita. Dasar-dasar tata krama ada beberapa poin. Yang pertama, sopan dan ramah pada setiap orang, perhatian pada orang lain, memiliki rasa toleransi, penguasaan diri atau pengendalian diri dalam segala situasi. Manfaatnya apa sih? Manfaatnya ada beberapa poin juga. Yang pertama, menambah percaya diri, dihormati dan disenangi orang lain, kemudahan dalam berhubungan dengan orang lain, memelihara suasana yang baik di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Attitude change everything atau perilaku kita merubah segalanya. Agar berhasil dalam hubungan pergaulan seseorang harus memiliki self-confidence atau percaya diri, self-control atau penguasaan diri, body language atau bahasa tubuh, first impression atau kesan pertama. Kesan pertama dari Bu Riza melalui surah ini seperti apa? Kira-kira seperti yang gambar sebelah kiri atau gambar sebelah kanan? Ayo. Kita lihat contohnya di sini ada gambar orang yang penampilannya seperti ini. Bagaimana kesan pertama kalian terhadap gambar ini? Pasti buruk ya, kurang baik. Jadi pastikan kalian tidak berpenampilan seperti ini.
siswa siap smart harus berpakaian rapi dan juga sopan. Did you smile today? Sudahkah kalian tersenyum hari ini? Kalau belum, yuk mulai senyum sekarang. Mari saling sapa dengan orang di sekitar kita. Apa yang harus dilakukan Bu Riza? Ini adalah kumpulan tips yang bisa kita lakukan saat kehidupan kita normal di luar pandemi. Karena kita di situasi pandemi, Bu Riza punya tips lainnya, yaitu dalam berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang kita harus santun, ya, tetap sopan. Dalam hal ini saat kita menggunakan sosial media. Selanjutnya, pastikan kita ucapkan salam atau perkenalan, memanggil guru atau teman atau siapapun itu sesuai dengan namanya, tidak mengubah-ubah, tidak memanggil dengan julukan, dan juga menyampaikan keperluan kita. Gunakan kalimat dan bahasa yang sopan dan mudah dimengerti, serta tidak lupa mengucapkan terima kasih. Untuk menjadi pribadi atau sosok terbaik, kita harus sering berlatih, apa ini? Tersenyum, karena dengan berlatih, kita akan berubah dari sosok yang seperti ini, kurang baik ya kesannya, menjadi seperti ini, sosok yang positif, penuh semangat, dan juga tangguh dalam kehidupan kita. Oke, sebelum Bu Riza tutup, selamat datang dan juga selamat bergabung di SMP Negeri 1 Python Siap Smart. Terima kasih sudah bergabung di pertemuan kita hari ini. Bagaimana anak-anak? Tadi Bapak sudah putarkan video tentang budi pekerti. Menarik nggak videonya? Oke, tadi ya Bapak juga sudah jelaskan melalui slide presentasi mengenai pengertian budi pekerti, bagaimana menjadi insan budi pekerti, dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dari materi yang Bapak sampaikan dan juga dari presentasi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Jelas ya? Jelas anak-anak? Jelas. Oke, jelas ya. Oke anak-anak, sekarang sebelum kita ke kesimpulan, apakah anak-anak senang mengikuti kegiatan ini? Senang, Pak. Senang ya. Misalnya Bapak adakan pertemuan layanan seperti ini di kemudian hari, kalian siap mengikuti? Siap, Pak. Ya, oke, baik, terima kasih ya. Sebelum Bapak akhiri, Bapak minta salah satu dari kalian menyimpulkan materi layanan yang kita lalui sampai saat ini ya. Silakan, siapa yang bisa menyimpulkan mulai dari pengertian budi pekerti, bagaimana menjadi insan budi pekerti, dan ruang lingkup budi pekerti beserta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang bisa menyimpulkan anak-anak? Siapa yang bisa membantu Bapak untuk menyimpulkan materi pada pertemuan hari ini? Dimas bisa menyimpulkan, Putu Dimas? Putu Dimas bisa menyimpulkan materinya dari pengertian budi pekerti
bagaimana kalian menjadi insan yang berbudi pekerti. Kemudian ruang lingkup budi pekerti beserta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nesa bisa, Nesa? Ketuk Nesa? Bisa menyimpulkan materi yang sudah kita bahas pada pertemuan hari ini? Nggak bisa Pak, saya baru masuk. Salahnya tadi buat ulangan. Oke, ya silakan. Anggun ya, kalau gitu Anggun Bapak minta tolong Anggun. Iya Pak. Atau sebentar, Amanda Rosalina bisa? Amanda? Bisa Pak. Sebentar, Made Andra Dewa Made bisa menyimpulkan? Oke, Bapak minta Anggun saja ya. Anggun, silakan hidupkan kameranya Anggun. Silakan simpulkan materi pertemuan pada pagi hari ini. Waktu Bapak persilakan Anggun. Yang pertama, pengertian budi pekerti. Pengertian budi pekerti adalah sikap dan perilaku seseorang, keluarga maupun masyarakat erat kaitannya dengan norma dan etika. Bagus. Kedua, manfaat menjadi insan berbudi pekerti adalah diantaranya membantu agar para remaja meningkatkan nilai diri melalui penanaman nilai-nilai moralitas. Bagus. Kemudian Lalu, ruang lingkup budi pekerti beserta implementasinya adalah 1. Sikap terhadap Tuhan, penghormatan kepada Sang Pencipta. Sebagai makhluk kita menghormati Sang Pencipta. Yang kedua, sikap terhadap sesama manusia. Yang pertama, sikap penghargaan terhadap setiap manusia, penghargaan terhadap perempuan, menghargai gagasan orang lain, serta ingin hidup bersama orang lain yang berbeda. bagus. Lalu, yang ketiga, sikap terhadap diri sendiri, yaitu sikap jujur. Dapat ditinggal sikap jujur, terbuka, harga diri, semuanya perlu perkembangan diri anak didik. Ketidakjujuran menjadi biangnya segala macam korupsi yang menghancurkan negara kita ini dan juga menghancurkan relasi yang baik untuk setiap manusia. Oke, Yang bagus ya. keempat, sikap penghargaan terhadap alam. Penghargaan terhadap alam diciptakan untuk digunakan oleh semua manusia agar mampu hidup rukun dan bahagia, sehingga dalam penggunaan alam hanya untuk diri sendiri jelas tidak dapat dibenarkan. Itu aja Pak. Oke, baik Anggun ya. Rangkuman yang sangat bagus sekali dari Anggun, sudah mencangkup apa yang disampaikan atau apa yang kita bahas pada materi bagaimana menjadi insan yang berbudi pekerti pada kesempatan hari ini. Apakah anak yang lain ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan tentang materi yang Pak sampaikan? Jelas ya? Jelas Pak. Kemudian untuk evaluasi layanan bimbingan klasikalnya, evaluasi hasilnya nanti Bapak kirim lewat WA. Ini ya, Bapak kirim lewat WA. Nanti kalian mengerjakannya sendiri-sendiri, tidak berkelompok lagi. Nanti kumpulnya juga lewat WA ya. Jelas anak-anak? Jelas. Oke, sebelum Bapak akhiri materi pada hari ini, apakah ada pertanyaan yang ingin kalian sampaikan? Silakan hidupkan kameranya dulu. Apakah ada pertanyaan dari materi yang sudah kita bahas tadi mengenai pengertian budi pekerti, bagaimana menjadi insan yang berbudi pekerti, kemudian implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sudah jelas? Jelas. Jelas anak-anak? Dari kalian presentasi berkelompok, dari materi yang Bapak sampaikan melalui slide PowerPoint juga sudah Bapak sampaikan mengenai pengertian bagaimana menjadi insan budi pekerti dan juga implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga Bapak sudah tayangkan video tadi. Ada pertanyaan? Iya. Sebelum Bapak akhiri ada pertanyaan? Enggak Pak. Jelas ya? Oke, terima kasih atas partisipasi kalian
Tadi Bapak mengawali pertemuan ini dengan doa. Bapak juga akan menutupnya dengan doa. Langsung saja Bapak pimpin berdoa. Dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Silakan bisa meninggalkan live ya.